Kapan kali kamu tersadar kalau waktu kecil dulu nama kamu sebesar itu? Kan album pertama itu, lagu pertama itu judulnya Si Nyamuk Nakal. Nah, Si Nyamuk Nakal itu tahun 93, kalau nggak salah itu memang langsung meledak kan. Ya. Sebelum Nudidam itu tuh, Si Nyamuk Nakal itu sebelum Nudidam. Kalau ditanya sadarnya pas lagi nyanyi di sekolahnya Puput Melati malah. Jadi Puput Melati, tau Puput Melati kan? Tahu, Nah, Puput Melati itu bikin acara sekolahnya, ngundang aku. Nah, aku tuh dulu cuma bisa nyanyinya tuh lagu Si Nyamuk Nakal, lagunya Doraemon. Pokoknya karena belum punya lagu sendiri, kecil, jadi ya, nyanyi gitu. lagu anak-anak. Terus semua orang tuh kayak udah, wah Eno udah tahu di situ kayak, oh gue terkenal ya gitu. Baru sadar. Udah mulai sombong kata itu nendang-nendang ember tuh kayaknya. Enggak ada. Siapa itu sombong nendang ember? Masa sombong nendang ember? Emang gimana kalau sombong? Minta ruangan sendiri. Oh begitu, biasanya gitu. Iya dong. Iya, minta disiapin makanan, prasmanan. Air mineral waternya nggak bisa yang biasa. Iya, minta ada rujak iya. sama rebusan. Begitu. Kembangnya harus warna-warna tertentu. Oh bener, ada lampu-lampunya di rumah. Tapi ya anak kecil tuh bisa dapat popularitas segede kamu tuh nggak gampang. Iya. Sebenarnya itu kan semuanya kuasa Tuhan ya, kuasa Allah Iya. ya. Karena memang aku tuh awalnya tinggalnya tuh di Lampung, orang Lampung. Tapi bukan orang Lampung, orang Jawa. Cuman tinggal di Lampung, lahir di Lampung, Iya. pindah ke Jakarta itu sebenarnya karena orang tua tuh pengen mencoba peruntukan secara nasib di Jakarta. Demi karir lu? Enggak. Jadi nggak ada hubungannya. Kita nggak ke Jakarta tuh nggak kepengen nyanyi. Terus tiba-tiba temannya bokap main ke rumah. Aku tuh lagi nyanyi di kamar mandi. Yang namanya anak kecil kelas 2 SD lagi nyanyi biasa aja, nggak tau malu. Kok suara anakku lucu gitu kan ibaratnya. Coba rekam pakai tape doang. Oh iya. Masih zamannya tape pakai kaset direkam. Udah tiba-tiba beberapa minggu kemudian ketemu sama bos. Udah. Emang rezeki ya? Rezeki, emang rezeki. Datang ke rumah lagi Iya. di kamar mandi ya kan? Iya, nggak direncanain sama sekali. Ketemu sama Tante Ana itu dari Record, ketemu sama Papa Tebob, nggak lama kemudian langsung nyanyi Si Nyamuk Nakal itu. Ya Allah, Nggak sengaja Tuhan. sama saya. Enggak, tapi berarti keluarga lo memang teman-temannya kok bisa temenan Papa Tebob. Papa Tebob itu gue inget zaman gue kecil salah seorang kayak sekarang tuh Yovie Widianto cenah. Oh benar. Tangan dingin gitu loh. Iya benar. Jadi setiap lagu yang diceritain sama Papa Tebob itu pasti Pasti penyanyi meledak. anaknya pada meledak. Benar. Karena banyak artis licik yang nyanyi juga. Licik. Cilik. Ya kalau ada orang yang ngelicik dalamnya ya kita nggak tahu. Iya. Banyak artis cilik Cilik. yang memang akhirnya semua naik Iya. ya. Iya. Tebo. Ada dulu 3 ada. Licik kita. Aduh maafin ya. Keluar alisnya lu gini. Keluar Eno begini. Siapa aja sih? Eno. Dia anak Trio Kwek. Ria Enes, terus habis kayak gitu. Riana sama Susan kan? Riana susah. Iya. Joshua. Dia bokok-bokok. Terus ngobok-ngobokan. Iya, tapi dengan kepopularitasan itu, pertama kamu pernah dibully sama teman-teman di sekitar nggak kayak artis gitu-gitu pernah nggak? Pernah, pas SMP tuh pernah. Jadi kayak zamannya SMP itu kan kita belum punya handphone kan. Jadi kalau mau ke telepon ke orang tua itu antri di telepon umum. Iya. Kita lagi telepon, lagi nungguin, udah ada mulai tuh dari anak sekolah lain tuh yang Mas kok lama banget sih artis pakai lama banget telepon-teleponnya gitu. gitu, pakai bawa nama artis. Iya. Gue inget namanya siapa. Kapan ya? Kakak kelas lu? Enggak. Jadi dulu tuh kita satu tempat les di Santa Lucia, di Dewi Sartika Santa Lucia. Tahu Nggak gua Santa Lucia, Iya, iya, di situ astaga. lesnya. Jadi kan itu kan kalau tempat les kan kayak apa sih namanya bimbel gitu kan. Iya. Biasanya dari anak-anak sekolah yang lain. Betul, Ada betul. satu anak sekolah ini. Aku masih inget sampai sekarang namanya. Tapi kalau misalnya fans-fans yang dulunya ngebully atau misalnya Haters gitu. haters, zaman dulu mungkin nggak berasa ya. Berasa. Tapi kalau misalnya kita lagi pergi gitu kan, biasanya tuh ibu-ibu sukanya. Mungkin gemes. Iya, Jadi iya, bawaannya tuh pengen kayak nyubitin. Iya, iya. Padahal mungkin maksudnya mereka tuh adalah sini dong foto bareng. Tapi kadang-kadang kalau narik tuh tangannya tuh Caranya ya kekencengan. kasar. Atau nggak nyubit. Atau nggak paling kayak gini, oh Ini hitam ya ternyata gitu. Oh, itu banyak banget. Zaman dulu kan, aduh. zaman dulu kan beda kan. Zaman Beda. dulu kan kalau cantik tuh harus putih. Tapi jangan kan dulu, sekarang aja begitu. Masih ada ya? Banyak ibu-ibu ngomongnya. Iya. Aslinya jelek ya kata gitu. Iya. Langsung gini ya. Iya aku juga Iya aslinya jelek ya. Emang kalau TV cakep bu? Enggak jelek juga. Pengen ngomong. Lagi pula kalau dikatain hitam jangan marah, kasih aja pantun. Bu biar hitam juga gerbong kereta api, biar hitam banyak yang cari. Iya. Pantunin ya. Iya.
sih, belum kenal sih kita dulu. Iya sudah kenal dari dulu Iya, dah. iya, kepake Tapi deh kalau tuh. ada fans yang pengakuan dosa ada nggak? Misalnya kayak, Eno dulu sebenarnya gue haters lu tapi sekarang Nggak gue suka. mohon maaf deh dulu gue yang suka ini. Enggak, kalau sampai pengakuan kayak gitu nggak ada sih. Cuman kalau ngomong dulu itu pernah dapet foto karena ngirim surat ke aku tuh banyak. Jadi kayak, jadi kan mereka tuh ngirim surat kan zaman dulu kan kita belum ada komen DM tuh nggak Iya, ada. iya. Pakai Kirim surat, iya, kirim iya. surat. Jadi tuh semua orang tuh kalau misalnya mau in touch sama aku tuh pasti ngirim surat ke rumah. Di rumah tuh benar-benar datang tuh suratnya tuh berkarung-karung datang ke rumah. Terus mereka tuh dibales sama dapat foto dari aku gitu, dapat foto, dapat tanda tangan. Oh, kamu mereka kirim balik gitu? Iya, tim aku ya. Maksudnya dari apa label gitu Dari kan. label Terus habis gitu kayak gitu ya itu mereka semua pada bilang, "Aku punya loh foto kamu yang ini, aku punya foto kamu yang ini." Malah Kak, ada beberapa orang yang masih nyimpen kaset sama foto-foto aku. Ya Allah. Di foto iya, Masya Allah, disimpan. Kalau dulu tuh nggak pakai DM gitu kan? Nggak ada. Pakai surat. Pakai surat. Zaman PO Box, dulu. zaman dulu kalau mau ngirim PO PO Box, Box, iya. Ke PO Box sekian-sekian gitu ya. Sama fans-fans pernah dikirimin surat tapi orangnya nggak ada ya? Kan wasiat ya? Gak ada. Nah, Eno kan udah dinamika kehidupan kamu sudah lewati. Kamu pernah nggak ngelewatin proses-proses tersulit dalam hidup? proses Masa-masa- tersulit sampai sekarang. Ih berkali-kali. Paling parah, paling lowest tuh apa? Tahun 2002 itu anak pertama lahir. Terus habis kayak gitu tuh lowest point banget. Terus juga pas lagi awal-awal menikah itu juga sempat ada di titik yang lowest point banget. Menikah yang sekarang ya, yang kan udah 14 tahun menikah. Iya. Terus kapan lagi ya? Pernikahan ke tahun ke-6 juga sempat lowest point. Karena yang namanya hidup ya kayak kita nggak mungkin selalu di atas kan. Pasti akan benar-benar ngalami roda berputar. Jadi bukan cuma sekedar materi, kesiapan kita, mentalnya kita juga pasti pernah ada juga di titik yang aku benar-benar lowest point banget. Pernah hampir mau nyerah nggak dalam rumah tangga, No? 14 tahun ini? 14 tahun rumah tangga berkali-kali. Karena kan memang suami kita berdua tuh sama-sama pernah gagal di rumah tangga sebelumnya. Iya, Jadi iya. kita berdua tuh sama-sama bawa luka. Sama-sama bawa luka. Begitu kita menikah tuh pasti pengharapan kita, ekspektasi kita tuh tinggi banget sama namanya pernikahan kan. Jadi kalau misalnya ada masalah satu ada tuh selalu ngebandingin sama sebelumnya. Itu tuh jadi kayak ibaratnya tuh kayak apa ya, udah naturally kayak gitu loh. Kalau misalnya kita pernah gagal, begitu kita ada masalah pasti mau nggak mau ngebandingin. Gitu ya, No? Nah itu yang susah banget, iya. Jadi memang lumayan banget lah akhirnya dia jadi protektif banget karena takut kedua kalinya gagal. Terus habis gitu sedangkan aku tuh hampir mirip, tapi kan karena aku pisah dari pernikahan pertama lumayan lama, 6 tahun sendirian, jadi lumayan agak mandiri. Emang perempuan tuh nggak boleh mandiri-mandiri banget. Gitu ya? Begitu nikah lagi, akhirnya tuh pasti yang namanya suami pengennya dilayani. Kita tuh perempuan tuh jadi harus lebih manja. Tapi karena kita mandiri ngerasa kayak semuanya, gue bisa sendiri gitu loh. Jadi kayak Bentrok nggak ketemu, akhirnya, bentrok banget, ketemu banyak ya. bentroknya gitu. Kalau kakak bilang kalau hidup kan ya udah di bawah, di atas, sedih, senang, Iya. itu sewajarnya. Karena kan kita nggak mungkin hidup kita bakalan senang terus. Benar. Hidup bakal susah terus, semua bakal kita jalanin. Yes. Yang paling penting adalah kalau menurut aku ada support system sama orang yang benar-benar mau pegangan bareng sama kita. Itu yang paling utama. Ini namanya hidup, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kita nggak tahu besok. Karena kita di basement, ya kan?